Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PLP, Pengelolaan Pembelajaran. Hai, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pagi yang cerah, tetap semangat. Yes, yes, yes. Nah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin Bu Guru ya. Satu jari kananku, satu jari kiriku, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiriku, gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, anak-anak ada yang ingat gak kemarin kita belajar apa ya? Ya, betul sekali. Kemarin kita belajar tentang mengenal nama-nama profesi. Kita ingat kembali yuk, ada apa aja sih nama profesi itu? Coba sebutkan, ada apa aja? Oh iya betul, dokter. Lalu ada apa lagi? Betul, ada guru. Dan iya betul, ada polisi. Lalu ada apa lagi? Masih banyak loh. Ya betul, tukang cukur, tukang dagang, nelayan, itu pun sama, adalah profesi. Nah, untuk hari ini Bu Guru akan mengenalkan kepada kalian profesi dokter. Ada yang tahu gak? Dokter itu profesinya sebagai apa? Dan dokter itu alat kerjanya apa saja? Nah, hari ini kita akan mengenal ya, apa itu profesi dokter. Nah, ada yang tahu nggak? Dokter itu apa sih tugasnya? Dokter itu adalah orang yang bisa membantu menyembuhkan orang sakit. Dan dokter itu adalah pahlawan yang bisa menyembuhkan. Namun jangan lupa, kesembuhan itu juga hanya Allah yang memberikan, oke? Tapi dokter itu bisa membantu kita untuk memberikan obat, memberikan resep obat, lalu mengarahkan kita untuk hidup agar lebih sehat. Kan ketika teman-teman sakit, pasti kalian perginya ke dokter kan? Nah, tugas dokter itu seperti itu. Dan dokter juga biasanya dibantu oleh suster gitu. Nah, sekarang Bu Guru akan mengenalkan nih, apa aja sih alat-alat yang sering dipakai dokter? Oke, perhatikan ya. Nah, ada yang tahu gak teman-teman? Bu Guru punya apa nih? Nah, ini namanya adalah stetoskop. Stetoskop biasanya dipakai sama dokter di sini ya, di telinga untuk mengecek kesehatan anak-anak yang lagi sakit. Dokter itu ada macam-macam, ada dokter anak, ada dokter umum, ada dokter gigi, ya banyak macamnya, ada dokter kandungan. Oke, selanjutnya ada apa ini ya? Tada! Nah, ini adalah termometer. Biasanya kalian juga punya ya di rumah untuk ngecek suhu badan kita ketika kita sedang demam. Oke, selanjutnya ada apa nih? Ya, ini adalah suntikan. Kalian tahu kan? Biasanya suntikan digunakan untuk apa? Biasanya digunakan untuk menyuntik jus.
Siapa yang pernah divaksin? Nah, itu gunanya suntikan ya. Nah, Bu Guru punya lagu loh untuk suntikan. Bagaimana Bu Guru lagunya? Masukin obat, usap-usap, usap-usap, cus. Gak sakit, gak sakit, gak sakit. Jagoan. Oke, siapa tuh yang kalau disuntik nggak nangis? Aku. Ya, kalian anak-anak hebat. Disuntik nggak pernah nangis. Oke. Selanjutnya itu ada otoscope. Tahu nggak otoscope untuk apa? Nah, otoscope itu untuk memeriksa telinga. Memeriksa telinga kita. Seperti itu ya anak-anak. Nah, Bu Guru punya apa ya ini? Wow, Bu Guru bentuknya seperti sendok es krim. Ini memang seperti sendok es krim, tapi ini alat dokter. Namanya adalah spatel lidah. Kalian bisa kan biasa suka diperiksa sama dokter ketika memeriksakan gigi, suka suruh digituin sama dokter. Nah, ini namanya spatel lidah. Oke? Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan mana saja sih alat-alat dokter? Oke, sekarang kita akan bermain bersama Bu Guru. Bermain apa Bu Guru? Kita akan bermain mengelompokkan benda. Mana benda yang merupakan alat-alat dokter dan mana yang bukan. Nah, sekarang untuk yang bukan alat-alat dokter kita masukkan ke kolom tetot. Dan yang termasuk alat dokter kita masukkan ke kolom yang checklist. Oke, sekarang gambar pertama. Ada gambar apakah ini? Ya, betul. Ini adalah alat dokter. Maka kita masukkan ke kolom yang checklist. Oke, yang kedua. Alat apakah ini? No, ini bukan alat dokter, tapi ini alat dapur. Berarti masuk ke X. Oke, selanjutnya ada alat apa lagi ini? Ya, apakah ini alat dokter? Betul, ini adalah alat dokter. Maka kita masukkan ke kotak yang checklist. Selanjutnya, ada alat apakah ini? Ya, ini bukan alat dokter. Masuk ke dalam kotak yang X. Lalu selanjutnya ada apa lagi ya? Iya betul, ini alat dokter. Kita masukkan ke kolom checklist. Selanjutnya. Oke, ini bukan alat dokter. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hebat hari ini bisa mengelompokkan mana alat dokter dan mana bukan. Oke, sekarang kita akan bermain peran. Tapi sebelumnya kita akan bertanya dulu nih kepada anak-anak, kepada teman-teman yang pernah punya pengalaman sakit dan dibawa ke dokter. Yuk kita dengerin pengalaman teman-teman kita. Yuk. Kakak kemarin sakit katanya ya? Iya. Sakit apa? Sakit batuk, mencret, muntah, sampai nggak semangat. Gak semangat. Terus kakak Agak bisa main sih. oh. Cuman pas lagi main tuh aku kayak kerasa tambah lebih sakit lagi. Oh, lebih sakit lagi. Terus Ya. kakak kalau sakit pergi kemana biasanya diperiksanya? Iya, soalnya ke rumah sakit. Waktu itu dokter bilang apa ke kakak pas diperiksa? Diperiksa ininya nggak? Iya, periksain jantung, paru-paru, perut. Terus kata dokter bilang apa? Anak ibu Anak ibu sakit banget. sakit karena ketularan dengan adiknya gitu. Terus dikasih obat. Iya, dikasih obat muntah atau obat mencret. Terus udah gitu diminum gak sama kakak? Ya diminum loh sampai habis. Sampai kakak sehat ya? Sampai berlama-lama pun udah kerasa sembuh. Oke, jadi kakak sembuh dan sehat. Ya, bisa main lagi. Iya, itu tuh manfaat kalau kakak sakit pergi ke dokter. Sekarang kakak udah sembuh, tes dulu. Oke. Nah, itu dia tadi pengalaman dari teman-teman kita yang pernah sakit dan berobat ke dokter. Dan alhamdulillah mereka bisa sembuh berkat pertolongan dari dokter dan ikhtiarnya dan berdoa sama Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan. Yuk kita saksikan teman-teman kita akan bermain dokter-dokteran loh. Penasaran kan? Yuk.
Nanti ditunggu aja ya, Pak. Nanti dipanggil. Dah, sok, dah. Iya, obatnya buat anak bapak. Buat anak bapak yang makan sebelum makan. Ya, ya. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman kita yang memainkan peran dokter-dokteran. Dimulai dari supir ambulannya, lalu ada teman kita yang sakit, lalu ada juga resepsionis di pendaftaran, ada juga suster yang memanggil pasien, ada juga dokter yang memeriksakan, lalu diberikan obat. Seperti itu ya rangkaian ketika kita pergi untuk berobat ke dokter. Oke, karena hari juga sudah siang, yuk kita siap-siap mau pulang. Yuk kita bereskan semuanya. Bagaimana hari ini tuh, bahagia nggak kira-kira teman-teman? Oh iya, tentu kita happy hari ini. Oke, sebelum kita pulang, mari yuk kita berdoa. Hari sudah siang, Ibu Guru, kami kan pulang karena waktu. Selamat siang hore, selamat siang hore, besok kami kan datang. Selamat siang hore, selamat siang hore, besok kami kan datang. Mari kawan-kawan, marilah pulang. Beri salam ibu, selamat siang. Besoklah kita sekolah lagi. La 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 la. Besoklah kita sekolah lagi. La 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 la. Jika pulang sekolah, jangan main keluar rumah. Istirahat dahulu supaya hilang lelahmu. Jika dibangun nanti, kakak tolong adik mandi. Ayah ibu gembira karena menurut kakak, syair pulang sekolah, buka sepatu, ganti baju, cuci tangan, cuci kaki, berdoa, lalu makan. Tidak lupa tidur siang. Yang belum dijemput jangan pulang sendiri. Yang pulang sendiri jalan hati-hati. Jalannya sebelah kiri. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Putar-putar tangan diputar. Gulung-gulung tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Atas, bawah, kanan, kiri, siap berdoa. Berdoa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Baiklah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Nah, sekian video micro teaching yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PLP Pengelolaan Pembelajaran. Saya tutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.